Di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu alasan kenapa banyak sekali orang yang memutuskan untuk bergabung di bisnis Nirti Syariah ini. Saya akan mulai dengan salah satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi jika kita renungkan ini bisa membuat kita kepikiran. Pertanyaannya sangat sederhana, selama ini Anda bekerja hanya sekedar untuk bertahan hidup atau untuk menikmati hidup? Karena saya yakin ketika kita ditanya ya, jelas semua orang ingin bekerja untuk menikmati hidup. Tapi faktanya teman-teman ya, kita atau kebanyakan orang bekerja itu hanya untuk bertahan hidup. Ya mungkin kita punya temen ya yang ketika ingin kita ajak ngopi ya, atau mungkin liburan bareng, mereka selalu beralasan, jangan hari ini saya kerja. Jangan besok saya lembur misal. Jangan lusa saya shift pagi, shift malam, dan lain sebagainya. Karena mereka bekerja dengan konsep seperti ini teman-teman. Mereka bekerja, menukarkan tenaga, waktu, bahkan pikirannya sekedar untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, penghasilan ini yang nantinya dikelola, ditabung untuk mencukupi kebutuhan mereka dan untuk membeli rencana masa depan mereka. Tapi faktanya ya, mayoritas di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan saja, mereka masih pas-pasan, bahkan kurang. Itulah kenapa di Indonesia sangat marak sekali ya pinjaman online, pinjol, dan tidak sedikit juga yang terjerat pinjol ini teman-teman. Karena memang penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Belum lagi kita kerja itu tidak bisa selamanya. Saya yakin semua orang tahu ya, termasuk Anda, bahwa kita tidak bisa selamanya kerja. Entah itu karena faktor usia ya yang mengharuskan kita pensiun, atau mungkin faktor dari kesehatan, atau mungkin faktor dari pekerjaan itu sendiri yang mungkin omset perusahaan lagi turun, atau mungkin ada pandemi ya seperti tahun kemarin ya yang memungkinkan perusahaan tersebut harus memecat ya, atau karyawan-karyawannya di PHK massal. Sehingga jika kita tidak bisa bekerja, kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Jika kita tidak bisa mendapatkan penghasilan, bagaimana dengan kebutuhan kita atau bahkan rencana masa depan kita? Karena saya yakin jika ditanya ya, setiap orang pasti memiliki rencana masa depan. Apa yang ingin Anda wujudkan ya 2-5 tahun ke depan. Mungkin Anda ingin memiliki bisnis sendiri ya, ingin membahagiakan keluarga, suami, istri, anak mungkin, atau orang tua, atau mungkin ingin memiliki rumah dan mobil yang baru ya, atau ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial karena mungkin Anda sudah bosan ya bekerja. Mungkin penghasilannya besar, tetapi tidak ada waktu untuk orang-orang yang Anda cintai. Atau mungkin ingin jalan-jalan ke luar negeri, mungkin ada negara yang ingin sekali Anda kunjungi, atau mungkin Anda ingin pendidikan anak yang terbaik ya, ingin pengembangan diri, ingin melunasi hutang, atau yang terakhir ini sangat mulia ya, membantu orang lain, atau kegiatan sosial, ingin bersedekah lebih banyak lagi. Jadi saya yakin Anda pasti punya rencana untuk masa depan Anda 2-5 tahun ke depan. Jika Anda bekerja dengan konsep seperti tadi ya, seperti yang di awal tadi, untuk kebutuhan saja masih pas-pasan, bahkan kurang, maka Anda perlu merubah konsep Anda untuk bekerja. Tidak harus resign ya dari pekerjaan Anda, tidak harus berhenti dari pekerjaan Anda. Anda bisa menambah bisnis dengan konsep yang berbeda. Jika teman-teman baca ya salah satu buku yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda baca, buku dari Robert T. Kiyosaki yang judulnya The Cash Flow Quadrant. Di sana ada kalimat yang cukup menarik ya. Robert Kiyosaki mengatakan orang bekerja terlalu keras hanya untuk mencari uang dan lupa membangun aset. Padahal uang tidak membuat Anda kaya. Asetlah yang bisa membuat Anda kaya. Nah, dari sini Anda harus merubah konsep kerja Anda. Jangan kerja hanya untuk uang, tetapi untuk membangun aset. Karena jika Anda bekerja untuk membangun aset, aset inilah yang nantinya akan memberikan penghasilan untuk Anda. Sehingga suatu saat jika Anda tidak bisa bekerja ya, mungkin Anda ingin liburan bersama keluarga Anda, atau Anda mungkin sakit yang memungkinkan Anda tidak bisa bekerja, aset Anda tetap bisa memberikan penghasilan untuk Anda. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Anda liburan, Anda tetap bisa berpenghasilan. Nah, contoh aset yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, yang pertama ada franchise. Nah, tetapi jika Anda ingin membeli franchise, ini modalnya relatif sangat besar sekali.
Jika Anda sudah memiliki franchise, Anda tinggal liburan pun, ini tetap bisa menghasilkan karena di sana sudah ada karyawan, ada sistem yang terbentuk. Tetapi sekali lagi modalnya tidak kecil teman-teman, modalnya sangat besar. Mungkin Anda pernah dengar, ada kok mas modalnya yang 3 jutaan, 5 jutaan, yang di depan minimarket biasanya, mungkin ada minuman-minuman ya. Iya memang ada, tetapi biasanya tidak bisa bertahan lama karena itu biasanya mengikuti tren ya. Kalau lagi viral, rame, kalau sudah tidak viral ya sepi lagi. Nah kalau mau yang penghasilannya stabil ya, yang selalu rame, modalnya sekali lagi sangat besar. Ini yang pertama. Yang kedua, startup. Ini yang lagi tren saat ini ya. Tetapi untuk memulai bisnis startup, tingkat kegagalannya atau resikonya itu mencapai 90%. Anda harus bakar-bakar uang di awal dan itu tidak mudah teman-teman ya. Atau mungkin Anda kepikiran untuk menjadi YouTuber. YouTuber kan bisa mendapatkan penghasilan pasif mas. Tinggal bikin-bikin video, nanti kita daftarkan AdSense, muncul iklan, kita liburan pun tetap bisa mendapatkan penghasilan. Tapi faktanya teman-teman ya, YouTuber kurang dari 1% yang memiliki 1 juta subscriber ya. Kenapa harus 1 juta? Jika subscriber kita sudah di atas 1 juta, banyak brand-brand yang ingin endorse ke kita, membayar kita untuk mempromosikan produk mereka. Karena di Indonesia teman-teman ya, banyak sekali YouTuber yang mengatakan uang dari AdSense, dari iklan itu sangat kecil sekali. Jadi YouTuber-YouTuber mendapatkan penghasilan yang besar itu ya dari brand-brand yang masuk, dari endorse atau mungkin mereka jual bisnis mereka ya. Kan banyak sekali ya YouTuber yang mulai jualan baju, mungkin jaket, kaos, atau mungkin makanan. Jadi subscriber mereka manfaatkan untuk membangun bisnis. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan dari AdSense, karena di Indonesia khususnya ya banyak sekali yang mengatakan AdSense itu sangat kecil sekali. Untuk menjadi YouTuber itu sendiri jelas tidak mudah. Perlu ide, perlu kreativitas, dan harus konsisten. Nah, yang terakhir, kita bisa membangun aset dengan cara bergabung di bisnis Nirti Syariah ini. Kenapa saya merekomendasikan Nirti? Yang pertama, kita tidak perlu stok produk teman-teman ya, karena produk sudah disediakan oleh perusahaan, bahkan di stokis juga ada. Jadi jika kita ada orderan, kita bisa order lewat stokis, biarkan stokis yang mengirim ke alamat orang yang membeli tadi. Kita juga tidak perlu riset pasar, produk apa yang nantinya laku, karena perusahaan yang akan merisetkan. Tugas kita hanya menjalankan saja. Produknya sudah disediakan sesuai riset dari perusahaan ya. Kemudian kita juga tidak perlu urus legalitas karena ini sudah disediakan oleh perusahaan semuanya yang mengurus ya. Kemudian juga tidak butuh kantor ataupun gudang. Kita bisa mulai dari rumah mungkin ya. Kita bisa jalankan kapanpun dan dimanapun. Kemudian modalnya sangat kecil sekali, bahkan ratusan ribu teman-teman, tidak mencapai puluhan juta ya, atau mungkin ratusan juta seperti saat kita membeli franchise atau memulai bisnis startup. Kemudian fleksibel ya, sekali lagi bisa dijalankan kapanpun, dimanapun yang Anda mau, dan Anda bisa jalankan paruh waktu ya, tidak harus resign dari pekerjaan Anda, tidak harus berhenti dari pekerjaan Anda bisa jadikan Nirti ini sebagai sampingan. Anda bisa jalankan offline maupun online ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting ya, di mentoring atau ada bimbingannya. Jadi Anda akan diajarkan, jangan takut tidak laku, takut tidak bisa jalankan bisnisnya, karena ada bimbingannya, ada training-trainingnya yang ketika Anda ikuti, Anda terapkan ilmunya, akan menghasilkan penghasilan yang luar biasa nantinya di bisnis Nirti Anda. Inilah kenapa banyak sekali orang yang memutuskan untuk bergabung di bisnis Nirti untuk memulai membangun aset mereka. Karena di Nirti, kita juga konsepnya membangun aset. Bahkan di bukunya Robert T. Kiyosaki tadi ya, The Cash Flow Quadrant, di sana juga direkomendasikan untuk menjalankan bisnis seperti Nirti ini, yaitu network marketing. Robert T. Kiyosaki mengatakan bisnis ini adalah bisnis personal franchise ya. Jadi sama dengan franchise, kita konsepnya bangun aset. Suatu saat ketika aset kita sudah berkembang, aset kita sudah berjalan, kita liburan pun, kita tinggal ibadah mungkin ya, ibadah ke tanah suci yang memerlukan waktu lebih dari seminggu, bisnis kita tetap bisa jalan jika aset kita sudah berkembang. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin untuk mencukupi kebutuhan saja masih kurang, atau ingin mencapai rencana masa depan masih berat sekali, maka Nirti bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya. Nirti bisa menjadi solusi. Anda bisa jalankan bisnis ini untuk menambah penghasilan Anda dan mempercepat mencapai rencana masa depan Anda.